Halo, kembali lagi dengan Mr. Yoel. Nah, kali ini Mr. akan menunjukkan suasana sekolah. Nah, kalian sudah mulai rindu? Nah, langsung saja kita akan mulai pembelajaran kita. Oke, kita akan masuk ke kelas. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke kelas. Nah, kita akan melakukan pembelajaran. Oke, langsung saja. Oke, setelah kalian sudah memahami pembahasan soal yang sudah bisa jelaskan, nah sekarang kita akan masuk ke materi yang baru mengenai pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Perlu dilihat cakupan materinya ada dua saja. Yang pertama pertidaksamaan nilai satu variabel, dan yang kedua tinggal ditambahkan nilai mutlaknya. Sebelum memahami pertidaksamaan nilai mutlak, kita harus pahami pertidaksamaan linier satu variabel terlebih dahulu. Ya, jadi misalkan lebih menerangkan yang pertama. Oke, langsung saja kita akan pahami definisi dari pertidaksamaan linier satu variabel. Apa definisinya? Nah, definisinya seperti ini. Ya, dikatakan bahwa ada kalimat terbuka yang hanya memiliki satu variabel, ya, mana dibilang linier satu variabel, dan berderajat satu dan memuat hubungan. Nah, ini tanda-tandanya ya. Perlu kalian lihat terlebih dahulu. Nah, nanti misalkan jelaskan tanda-tanda yang terdapat di pertidaksamaan. Nah, misalkan jelaskan mengenai tanda pertidaksamaan. Yang pertama, kalau misalnya kalian lihat gambar seperti ini atau tanda seperti ini adalah lebih dari, ya. Lebih dari, bisa kalian sebut lebih dari. Contohnya seperti apa? Dikatakan bahwa 5 lebih dari atau lebih besar dari 2. Nah, yang kedua, itu kalau misalnya lihat tanda seperti ini artinya kurang dari. Contohnya seperti apa? 2 kurang dari 3, ya. Ini kurang dari. Nah, kalau misalnya seperti ini, ya. Lebih dari terus ada di bawahnya garis. Ya, apa artinya? Artinya itu adalah lebih dari atau sama dengan. Nah, lebih dari sama dengan juga itu memiliki arti juga. Dalam soal cerita nanti kalian akan menemukan kata paling sedikit. Nah, itu adalah minimumnya, ya. Nanti kalian tinggal ganti dengan tanda ini. Nah, selanjutnya kalau misalnya kalian menemukan tanda seperti ini, artinya itu adalah kurang dari atau sama dengan, ya. Kalau misalnya dalam soal cerita dikatakan bahwa paling banyak atau maksimum, ya. Ini bisa kalian lihat nanti dalam soal-soal cerita. Nah, tinggal kalian ganti dengan tanda ini. Sekali lagi, kalau ada garis di bawahnya itu artinya kurang dari atau sama dengan, ya. Yang bawahnya ini adalah sama dengan, ya. Apa artinya nanti kita akan coba pahami dengan contoh-contoh soal. Nah, sebelum itu, Mister akan jelaskan tanda pertidaksamaan pada garis bilangan. Nah, perlu kalian pahami, ya, karena ini akan membantu kalian untuk mengerjakan soal-soal yang akan Mister berikan. Nah, yang pertama, Mister coba contohkan X lebih besar dari 1 atau X lebih dari 1. Nah, tandanya seperti apa? Nah, kalau misalnya kalian lihat, ya, kita tulis angka 1 dan kalau lebih berarti tandanya ke kanan. Nah, yang menarik bahwa ada lingkaran kosong, ya. Arti tanda lebih dari itu terdapat bulatan kosong yang artinya X bisa dimulai setelah angka 1 ke kanan sampai tah hingga positif, ya, karena memang tidak dibatasi. Dan dibilang X lebih dari 1 berarti sampai tah hingga positif. Lalu bagaimana kalau misalnya X kurang dari 1? Berarti gambarnya seperti ini, ya, dia ke sebelah kiri. Dan arti tanda kurang dari itu terdapat bulatan kosong yang artinya juga bisa dimulai setelah angka 1 ke kiri sampai tah hingga negatif. Dan kalau yang lebih dari sampai tah hingga positif, kalau kurang dari sampai tah hingga negatif. Nah, kalau misalnya seperti ini, X lebih besar sama dengan 1, ya, atau X lebih dari sama dengan 1, ya. Bagaimana tandanya? Nah, perlu kalian lihat dengan jelas, ya, bahwa perbedaannya di lingkarannya. Nah, lebih dari sama dengan itu terdapat bulatan penuh, ya. Lebih dari sama dengan itu terdapat bulatan penuh yang artinya X-nya itu bisa dimulai dari angka 1 sampai tah hingga positif ke kanan. Sedangkan X kurang dari sama dengan itu seperti ini gambarnya, ya. Artinya terdapat bulatan penuh juga yang artinya bisa dimulai dari angka 1, ya, dimulai dari angka 1 sampai tah hingga negatif ke kiri. Ya, pahami dulu bagaimana kalian akan mengerjakan soal-soal yang menggunakan tanda-tanda seperti ini, ya, dengan cara membuat garis bilangannya.
Oke, kita masuk ke contoh yang pertama untuk kalian mudah memahaminya. Ya, dalam soal dijelaskan tentukan penyelesaian dari 2x min 7 kurang dari 9. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita coba tulis ulang dulu soalnya. 2x min 7 kurang dari 9. Ya, sehingga kita bisa pindah ruaskan min 7 karena dia nggak punya variabel x ke sebelah kanan. Sehingga hasilnya 2x kurang 9 ditambah kurang dari 9 ditambah 7 ya. Sehingga kita akan mendapatkan hasilnya 2x kurang dari 16 ya. Sehingga sama-sama kita bagi dengan 2, maka x kurang dari 8. Nah, bagaimana cara gambar garis bilangannya? Nah, inilah gambar garis bilangannya. Ya, sekali lagi bulatannya tidak penuh ya di angka 8, kan dibilang x kurang dari 8. Berarti tidak penuh bulatannya dan di angka 8 dan gambarnya ke kiri. Ya, berarti bisa 7, bisa 6, tapi bukan dimulai dari 8. Berarti bisa mulainya dari angka 7 bisa. Ya, karena kan x kurang dari 8. Nah, maka himpunan penyelesaiannya bisa kita buat ya. X di mana x kurang dari 8, x itu adalah bilangan real. Inilah penyelesaian nomor pertama. Nah, sekarang kita masuk contoh yang kedua. Nah, tentukan penyelesaian dari 3x plus 7 lebih dari 1 ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Kita tulis ulang dulu di bawah. 3x plus 7 lebih dari 1. Nah, ingat bahwa yang tidak memiliki nilai x kita pindahkan ruasnya. Nanti plus 7 ke sebelah kanan ya. Maka hasilnya menjadi 3x lebih dari 1 dikurang 7 ya. Sehingga kita memperoleh 3x lebih dari negatif 6. Nah, sama-sama kita bisa bagi 3 ya. 3x dibagi 3 dan 6 juga dibagi dengan 3. Maka kita memperoleh x lebih dari negatif 2. Nah, bagaimana cara menggambarkan garis bilangannya? Nah, tinggal kita gambarkan bahwa x lebih dari negatif 2 ya, kan di sini tidak ada tanda sama dengan, berarti bulatannya kosong ya. Sehingga tandanya kalau misalnya lebih dari berarti ke kanan, berarti bisa dimulai dari angka berapa? Angka min 1 ya. Maka kita dapat menuliskan himpunan penyelesaiannya sebagai berikut. X di mana x lebih dari min 2, x itu adalah bilangan real sendiri ya, atau real ya. Inilah cara pengerjaan nomor kedua. Nah, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana cara membahas nomor 3. Nah, dikatakan dalam soal tentukan penyelesaian dari 2 dikurang 3x lebih dari sama dengan 2x plus 12 ya, plus 12 ya. Kita coba tulis ulang di bagian bawah ya. Setelah kalian sudah tuliskan ulang, nah lalu kalian pindah ruaskan ya, tidak memiliki elemen x dengan tidak memiliki elemen x, yang memiliki elemen x dipindahkan dengan yang memiliki elemen x. Nah, di sini bisa kalian pindahkan 2x ke sebelah kiri dengan 2 di sebelah kanan, sehingga kita memperoleh negatif 3x dikurang 2x lebih dari atau sama dengan negatif 2 plus 12, sehingga kita memperoleh negatif 5x lebih dari atau sama dengan 10. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai x. Nanti sama-sama ruas kiri dan ruas kanan kita bagi dengan negatif 5, sehingga kita akan memperoleh x kurang dari atau sama dengan negatif 2 ya. Perubahan tanda ini kenapa bisa berubah dari lebih dari atau sama dengan menjadi kurang dari atau sama dengan ya. Perlu kalian ingat ya, tanda pertidaksamaan akan berbalik arah ya, berbalik arah jika kedua ruas dibagi atau dikali dengan bilangan negatif. Nah, kan kita sudah bagi dengan bilangan negatif, dari tandanya lebih dari menjadi kurang dari atau sama dengan ya, tandanya berubah, sehingga kita dapat buat garis bilangannya ya menjadi seperti ini ya. Akan dibilang kurang dari atau sama dengan, berarti bulatannya penuh, dimulai dari negatif 2 ke kiri, berarti negatif 2 termasuk x itu sendiri ya. Bisa kita tuliskan himpunan penyelesaiannya x di mana x kurang dari atau sama dengan negatif 2, x adalah bilangan real. Nah, sekarang perhatikan contoh yang keempat. Contoh yang terakhir ini berbeda dengan contoh sebelumnya. Di contoh yang keempat terdapat dua tanda ya, dua tanda pertidaksamaan. Pertama itu kurang dari atau sama dengan kurang dari saja.
bagaimana cara mengerjakan ada dua tanda pertidaksamaan ini? Oke, kita coba tuliskan ulang di bagian penyelesaian ya. Oke, perlu kalian perhatikan dengan jeli ya bagaimana cara mengerjakannya. Yang pertama, kita kerjakan dulu yang di kotak merah ya. 2x dikurang 3 kurang dari atau sama dengan 4x plus 5. Ini kondisi yang pertama, sehingga kita dapat tuliskan 2x negatif 3 kurang dari atau sama dengan 4x plus 5. Sekali lagi tinggal kita pindah ruaskan saja ya, berarti 2x dikurang 4x ya kurang dari atau sama dengan 5 plus 3 ya, sehingga kita memperoleh nilai x yaitu x lebih dari atau sama dengan negatif 4 ya. Sekarang masuk ke kondisi yang kedua yang dibuat kotak hijau ya. Ini perlu kalian perhatikan kotak hijau ya. Selanjutnya kita coba tulis kondisi yang kedua, berarti 4x plus 5 kurang dari x plus 47. Sama seperti pengerjaan kondisi pertama, tinggal kita pindah luaskan, maka kita memperoleh x kurang dari 14. Selanjutnya perhatikan kondisi yang ketiga, yaitu di kotak oranye. Berarti 2x dikurang 3, nah sekarang di sebelah kanannya, yang di tengahnya tidak kita tulis, berarti kurang dari x plus 7. Nah, ini adalah kondisi yang ketiga, sehingga sama seperti kondisi 1 dan kondisi 2, tinggal pindahkan ruas saja, maka nilai x kita dapatkan yaitu x kurang dari 50. Nah, bagaimana cara menggambar ketiga kondisi ini dengan garis bilangan? Ya, seperti ini gambarnya. Ya, kita letakkan garis bilangan tersebut, baru kita buat yang pertama itu dibilang negatif 4, tapi lebih dari atau sama dengan, berarti bulatannya penuh dan arahnya ke kanan karena lebih dari ya, ke kanan. Ya, berarti bisa dimulai dari min 4 karena ada sama dengan. Ya, lalu kita buat yang kedua, kondisi yang kedua itu adalah x kurang dari 14. Berarti gambarnya bulatan kosong ya ke arah kiri. Nah, yang terakhir kondisi yang ketiga berarti 50 dengan bulatan kosong juga ke kiri. Nah, bagaimana kita mencari himpunan penyelesaiannya? Nah, perlu kalian perhatikan, kan negatif 4 itu berada ke kanan. Ya, sedangkan 14 ke kiri dan 50 juga ke kiri. Kita akan menemukan titik di mana ya x lebih besar atau lebih dari sama dengan itu ketemu di x kurang dari 14. Nah, di x kurang dari 50 juga akan menemukan titik yang sama di x kurang dari 14. Nah, sehingga kita dapat menuliskan himpunan penyelesaiannya ya seperti ini. X di mana ya himpunan penyelesaiannya x di mana x ya ini baca seperti ini, x lebih besar dari atau sama dengan min 4 juga x kurang dari 14 di mana x itu adalah bilangan real ya. Sekali lagi dibacanya x lebih dari atau sama dengan negatif 4, x kurang dari 14 ya. Berarti tandanya boleh ke kanan ya. X kan x lebih besar dari atau sama dengan negatif 4 dan x kurang dari 14 ya, karena 50 kalau misalnya terus dilanjutin maka akan mencapai di kurang dari 14, maka batasnya adalah 14 ya, kurang dari 14. Oke, sekian dulu contoh soal yang bisa berikan. Nah, untuk kalian lebih mudah memahaminya, kalian coba kerjakan latihan soal yang bisa berikan ya, sebagai berikut contoh soalnya.